Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi di channel YouTube Beta Yuwana. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu koleksi kesayangan kami, yaitu kali ini keris milenial ya. Jadi bukan keris kamardikan lagi, tapi keris milenial. Nah, biar tidak bosan karena biasanya kita membahas keris-keris atau pusaka-pusaka sepuh, kali ini kita bahas keris buatan baru, pesanan khusus, karya empu muda dari Malang, yaitu Kang Mas Krishna atau terkenal di Facebooknya dengan nama Singo Menggolo Putro. Nah, keris ini saya pesan sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ya. Jadi sebagai kado atau hadiah ulang tahun anak saya yang pertama, Kakak Fawaz. Jadi saya bikinkan sebilah pusaka dengan warangka seperti ini ya, warangka Gayaman Jogja berdapur Hanoman. Nah, kenapa saya memilih dapur Hanoman sebagai hadiah ulang tahun anak saya pada saat itu? Karena saya menganggap atau melihat sosok Hanoman itu sebagai sosok ksatria yang luar biasa. Jadi tokoh Hanoman yang ada di pewayangan itu ada di beberapa kisah cerita. Jadi di Ramayana ada, di Mahabharata ada. Jadi termasuk tokoh yang dominan dengan karakter ksatria yang luar biasa. Dan pada saat itu pun saya melihat anak saya itu istilahnya apa ya, tingkahnya itu pecicilan, lagi seneng-senengnya, dregil-dregilnya itu naik ke meja, ke kursi, ke lemari. Lah ini kayaknya cocok kalau kita bikinkan keris dengan dapur Hanoman. Nah, setelah ini nanti kita akan review tentang keris milenial ini, produksi Kang Mas Singo Menggolo Putro. Mari kita saksikan. Ini bukti kepemilikan ya, atau sertifikat pembuatan bilah pusaka ini. Jadi pusaka ini pusaka milenial ya, karena diproduksi atau dibuat pada tanggal 17 Maret 2018. Nah, ini ada tanda tangan dan cap jempol empu pembuatnya, Kang Mas Krishna Triwijaya dari Malang ya, atau Singo Menggolo Putro. Nah, ini keris ini dibabar sebagai tanda hadiah ya, waktu itu hadiah ulang tahun anak saya yang pertama. Jadi ulang tahun Kakak Fawaz yang ke-6 apa yang ke-7 ya, 7 tahun waktu itu ya. Saya hadiahi atau saya buatkan keris look 5 berdapur Hanoman dengan bahan pamor dari besi daur ulang ya, daur ulang tombak dan tatah candi temuan. Nah, untuk pamornya ini pamor kelengan ya, atau pengawak wojo. Nah, ini sertifikatnya, ini jadi jelas ya. Jadi pusaka ini adalah pusaka milenial atau pusaka pesanan khusus. Nah, kemudian untuk warangkanya seperti biasa, karena saya sangat menyukai warangka-warangka bergaya Jogjanan. Ini saya pilih warangka Gayaman Jogja. Untuk kayunya sendiri ini menggunakan kayu cendana tim-tim atau cendana wangi. Jadi kalau kita cium, wah ini wanginya radius serumah bisa tercium semua ya wanginya. Ini keren ini. Kemudian untuk pendoknya, ini pendok selorok ya. Dedernya juga deder lamen ini. Jadi kita waktu itu mendapatkan deder lamen, kemudian kita ambil, kita masukkan ke sini, ternyata pas dan serasi juga. Nah, ini keris buatan baru ya, keris milenial ini adalah koleksi Griya Wiyata Padmanaba
nomor 061. Nah, ini dulu untuk kado ulang tahun kakak Fawaz. Cukup lama ya, karena sudah sekitar dari 2018, sekarang tahun 2020, 4 tahun ya. 4 tahun sudah ini pusaka ini kita rawat. Nah, kita langsung review ya, bilahnya seperti apa. Bilah keris buatan Empu Singo Menggolo Putro atau Kang Mas Krisna Triwijaya dari Malang. Baik sahabat Beta Yuana, tadi sudah sempat kita bahas bahwa pusaka ini menggunakan warangka bergaya Gayaman Jogja ya. Ini warangkanya warangka lawasan, kemudian mendaknya juga mendak lawasan. Yang menarik dedernya, ini dedernya deder lawasan dengan ukiran yang sangat bagus ya. Nah, ini jenis-jenis deder lawasan seperti ini, jadi ukirannya sangat halus dan detail. Nah, kita akan coba lihat bilahnya. Kita taruh dulu ya. Baik, sekarang kita lihat bilahnya ya. Kita lihat bilahnya. Ini bilah belum dibersihkan ya, cukup lama juga. Jadi mungkin ada sekitar 3 bulanan ya belum kita minyaki. Jadi sekaligus nanti kita akan lakukan perawatan. Nah, kita lihat dulu bilahnya. Wes, ini keris yang cukup indah ya. Jadi keris look 5 berdapur Hanoman. Keris berdapur Hanoman ini memiliki ricikan yaitu kembang kacang, lambe gajahnya ada 1, memakai ripandan ya, serta ciri yang paling khas atau mudah dikenali adalah sogokannya yang rangkap yang memanjang dari bagian sorsoran hingga ke ujung bilah. Nah, dapur Hanoman termasuk dapur look 5 yang cukup langka ya. Jadi memang kita sengaja mutrani atau membuat versi milenialnya. Secara filosofi kita mengenal sosok Hanoman yang tidak asing ya, karena di legenda-legenda atau cerita pewayangan dikisahkan Hanoman itu berbentuk fisik seekor kera putih yang memiliki kepribadian atau sifat kesatria yang sangat luar biasa. Hanoman atau Anoman itu merupakan panglima sekaligus pahlawan yang senantiasa berada di garis depan bila terdapat ketidakadilan. Jadi dimanapun ia berada, bila ada kebajikan yang memanggilnya, maka dengan segera ia akan menunaikan tugasnya tanpa pamrih. Sekarang kita mulai perawatan pada bilah pusaka ini. Nah, untuk keris berdapur Hanoman ini setelah 3 bulan kondisi masih relatif bersih ya. Cuma di ujungnya ini terlihat ada biang karat ya. Nanti segera kita setip dan olesi minyak supaya bersih kembali. Nah, ini tadi sudah di setip ya. Kemudian kita olesi minyak tipis-tipis saja merata ke seluruh bilahnya. Jadi minyak pusaka ini dibuat secara khusus yang dapat melindungi bilah agar tetap aman ya, terjaga tidak karatan. Nah, diorisnya tipis-tipis saja merata ke seluruh bilahnya. Nanti jangan lupa setelah diolesi minyak ini ditiriskan. Jadi jangan langsung masuk ke warangka ya, supaya tidak menimbulkan jamur
ataupun merusak bilah. Ini merata. Setelah sudah merata semua, tinggal kita tiriskan dulu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Keris berdapur Hanoman pamor kelengan Look 5 buatan Kang Mas Singo Menggolo Putro. Untuk pamor kelengan ini dipercaya memiliki tuah di bidang proteksi ya, atau juga tuahnya di bidang spiritual. Nah, untuk keris-keris kelengan ini lebih mengutamakan kematangan tempaannya dan juga kesempurnaan garap. Jadi ketika bilah selesai dibuat, kemudian diberikan warangan ya, atau cairan warangan, itu bilahnya sempurna berwarna hitam seperti ini. Nah, ini keren sekali ya, keris kelengan dari bahan tombak dan tatah candi kuno dengan dapur Look 5 dapur Hanoman. Nah, sahabat Beta Yuana, demikian sekilas review atau pembabaran kami terkait dengan pusaka yang kita bikin secara khusus ya, pusaka milenial sebagai wujud cinta kita terhadap anak, sekaligus sebagai wujud rasa cinta kita juga terhadap pelestari budaya, tentunya dengan cara melestarikan Tosan Aji, yaitu dengan terus membuat keris-keris baru, keris-keris kreasi baru, tentunya sesuai pakem yang ada. Nah, semoga review kita pada pagi hari ini dapat menginspirasi sahabat-sahabatku semuanya, sehingga semakin cinta dan semakin bangga terhadap warisan budaya leluhur bangsa kita. Matur nuwun.